Oke, banyak banget yang nanya ke gue, "Bang, gue udah nggak sanggup lagi bayar pinjol legal nih. Masukan udah nggak ada, aset udah dijual, udah gali lubang tutup lubang, udah mentok. Terus gue harus gimana?" Nah, kalau lu lagi ngalamin hal yang sama, berarti video ini pas banget buat lu. Dan tonton sampai habis video ini. Ketika lu udah di titik buntu, gak mampu lagi bayar pinjol, hal yang pertama yang harus lu lakukan adalah mengenali diri lu sendiri. Apa sih pemicunya? Kalau alasannya valid, misalnya karena kehilangan pekerjaan, atau pemasukan bener-bener gak ada, itu namanya fakta hidup. Beda cerita kalau lu punya duit, tapi sengaja nggak mau bayar, itu beda kasus. Nah, kalau alasannya emang bener nggak punya duit, nggak ada duit, udah deh. Nggak ada seorang pun yang bisa maksa lu buat bayar pinjol, ya nggak? Yang penting, jangan sampai tergoda buat gali lubang tutup lubang lagi. Lu pasti bakal disebutin sama telepon, sama WhatsApp, sama email dari DC. Sampai godaan itu bikin lu nyari pinjol lain yang gampang cair. Nah, itu cuma bikin masalah makin runyam. Nah, satu lagi, jangan pernah tergiur sama jasa apapun, apalagi jasa galbay, yang nawarin bantu pelunasan pinjol, itu cuma buang-buang duit dan bisa-bisa data lu malah disalahgunakan buat pinjam ke aplikasi lain. Mending duitnya dipakai buat kebutuhan sehari-hari atau ditabung sedikit demi sedikit. Nah, kalau lu emang udah nggak mampu bayar, fokus aja bekerja dan berusaha. Kalau memang ada WA atau email dari DC yang bikin lu nggak fokus, ya udah coba nonaktifin sementara. Ini bukan berarti lu kabur ya dari utang, tapi ini cara untuk menyelamatkan pikiran lu sendiri supaya lu bisa fokus ngumpulin duit. Nanti kalau ada rezeki lebih, baru deh bisa nih dinegosiasi sama pihak pinjolnya. "Bang, kalau nggak bayar nanti didatangin sama DC ke rumah dong, gimana? Bang, nanti kalau gua masuk daftar hitam Slik OJK gimana?" Tenang aja teman-teman ya, risiko terburuk dari gagal bayar pinjol itu cuman satu, nama lo tercatat di skor kredit bermasalah. Dampaknya apa? Lu nggak bisa pinjam lagi di lembaga keuangan resmi, itu aja. Lu nggak bakal mati cuma karena didatengin DC atau nama lu masuk daftar hitam, nggak bakal. Daripada sibuk mikirin hal yang bikin lu stres dan berhalusinasi berlebihan, mendingan jujur aja sama diri sendiri dan orang terdekat khususnya. Nah, tapi yang paling penting adalah cari dukungan dari internal diri lu sendiri. Nah, berpikir sederhana aja, jangan sampai dibikin rumit. Putusin semua sumber masalah yang menghambat lu buat bekerja. Setelah itu, fokus bekerja dan berusaha. Jangan cuma berdiam diri di rumah. Siapa yang mau ngasih makan kalau lu cuma bengong di rumah, ya nggak? Nah, kita bahas tentang masalah aturan 90 hari. Katanya itu hangus. Nah, sekarang kita bahas ini yang banyak bikin orang bingung. Banyak yang mikir setelah 90 hari telat bayar, utang katanya otomatis lunas dan hangus. Dan pihak pinjol nggak boleh nagih lagi. Nah, ini pemahaman yang keliru ya teman-teman ya. Berdasarkan aturan OJK, emang benar bahwa setelah 90 hari setelah jatuh tempo, penyelenggara pinjol tidak diperbolehkan lagi melakukan penagihan secara langsung kepada peminjam. Tapi utang lo itu tidak otomatis lunas atau hangus. Pihak pinjol tetap punya hak buat nagih utang lewat jalur hukum atau ngelibatin pihak ketiga yang terdaftar di OJK. Pertanyaan besarnya, sampai kapan pihak ketiga ini nagih? Karena banyak banget laporan yang masuk, ada yang udah telat setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, tapi masih aja ditagih. Nah, ini yang belum ada jawaban sampai sekarang. Kapan nanti kita bakal masuk Slik OJK? Kapan penagihan ini akan berhenti? Kita nggak tahu pasti. Yang jelas, jangan pernah ngira kalau setelah 90 hari, utang lo bakal hangus begitu aja. Yang terakhir nih, soal bisa nggak sih kita pinjam di banyak aplikasi pinjol sekaligus? Banyak dari lo yang telat bayar di 5 sampai 10 bahkan 15 pinjol. Padahal berdasarkan surat edaran OJK nomor 19/2023, setiap nasabah hanya dibatasi untuk ngelakuin pinjaman di 3 pinjol yang terdaftar di OJK sekaligus. Kalau lu pinjam lebih dari 3 aplikasi, itu artinya yang salah bukan lu doang, tapi pihak pinjolnya. Karena mereka seharusnya memastikan nasabahnya nggak pinjam lebih dari 3. Kalau lu masih cair, berarti ada yang nggak beres sama sistem mereka. Jadi, lu ada di posisi ini, jangan merasa salah sendiri. Untuk kesimpulannya, teman-teman, kita nggak kekurangan aturan. Aturan OJK udah bagus, aturan FPI juga udah bagus. Tapi kita kekurangan pengawasan yang independen. Jadi, kalau lu udah di titik nggak mampu bayar,
kenali sumber masalahnya, putusin semua pemicunya, dan fokus bekerja serta berusaha. Jangan cuma berdiam diri dan meratapi nasib. Urusan rezeki itu Tuhan yang atur. Tugas kita cuman manusia adalah berusaha. Ya, oke. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.